Sekarang kita sebutin yuk gereja nena kita. Yuk. 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom Kak, udah siap berangkat? Udah dong. Tuh, kereta kita udah dateng. Hasil swab testnya udah disiapin Kak? Udah juga. Nih. Ini hasil swab aku. Puji Tuhan aku sehat. Kamu punya? Hasil aku juga sehat nih. Cuma kenapa ya kita mau pergi-pergi naik kereta sekarang repot amat. Harus ada surat keterangan negatif virus COVID-19. Ya iyalah. Kan kondisi pandemi seperti ini kita harus lebih berjaga-jaga. Kan kita punya iman, pasti sehat lah. Eits, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu sia-sia loh. Tapi kan... Udah, yuk kita berangkat. Kereta kita menuju sekolah minggu udah nyampe. Sebelumnya, yuk kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bersyukur, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan yang pimpin ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti.
Roh Kudus kami undang untuk hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk gerakin dulu badan yuk. Gerak-gerakin. Siap-siap ya. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing high, sing low. Muter semuanya. Singing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Lagi sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus. Lagi ya, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. High, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone the wonder. Sekarang adik-adik sendiri ya, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone the wonder of Jesus. Sama-sama ya, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Adik-adik sekarang tangannya siapin yuk, begini yuk, di depan semuanya. Coba setir begini, goyangin badannya. Bisa? Teman-teman udah bisa? Bisa ya? Jangan sampai salah ya gerakannya ya. Ayo. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching for
Keep on apa? Keep on preaching. Follow Jesus Christ. Follow Jesus Christ. Follow Jesus Christ. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau di hidup adik-adik sama teman-teman nih, Yesus itu nomor 1 apa nomor 1 dong? Oh iya pastinya dong ya, nomor 1 kan ya adik-adik ya? Benar. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Goyangin badannya, ambil tepuk tangannya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the first. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my
Adik-adik percaya ada kebangkitan yang besar? Kalau percaya sama-sama katakan yeay. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Kita gerakin yuk kakinya. Tepuk tangannya. Sama-sama katakan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Bermimpi dan penglihatan. Katakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar. Yang berseru pada siapa? Kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangannya lagi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Tangannya sama-sama diangkat yuk. Kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru. Pada siapa? Pasti apa? Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sambil tepuk tangannya di atas yuk. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan lagi, kan ada kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang besar. Ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru pada siapa? Pada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak
dengan baik, dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik, dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya tutup matanya lagi. Kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di hati-Mu. Kita di pikirannya Tuhan adik-adik, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku
aku Amin Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
Shalom adik-adik, apa kabarnya yang ada di rumah, yang ada di gereja? Kalau yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan yes, yes, yes. Ulang ya. Yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya di rumah ya, dan di gereja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati pikiran kami, pendengaran kami agar tertuju padamu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah dan yang ada di gereja, siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, coba sekarang yang bawa Alkitab, boleh yuk buka Alkitabnya yang ada di rumah, yang ada di sini di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Yang udah sama-sama dapat, sama-sama katakan amin, haleluya. Udah belum? Kakak tunggu nih. Udah dapat? Sama-sama katakan amin, haleluya. Yuk kita yuk kita bareng-bareng baca judulnya ya. Judulnya adalah Goliat menantang tentara Israel. Wah, siapa yang pernah dengar sebelumnya adik-adik cerita tentang Daud dan Goliat? Kalau udah angkat tangan. Cerita sekolah minggu paling legend, paling berani, dan kita pasti pernah denger tapi kayaknya agak sedikit lupa-lupa. Ada yang pernah ingat? Kalau ada yang lupa-lupa, coba kita belajar sama-sama lagi ya. Buka dulu Alkitab di 1 Samuel 17. Nah, adik-adik kalau baca di ayat pertama, itu adalah kita baca bareng-bareng ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko. Jadi ada tempat yang namanya Soko ya adik-adik, di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Azelka di Efas Daminan. Ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan peperangan berhadapan dengan orang Filistin. Nah, jadi adik-adik, sebelumnya ini ada mau berperang nih antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Jadi dipimpinnya dulu nih sama Saul. Sebelumnya Saul ini tuh adalah raja bagi orang Israel. Dia tuh terkenal kuat, terkenal gagah. Nah, tapi suatu hari dia ini kayak kurang deket lagi nih sama Tuhan, kayak kurang percaya lagi nih sama Tuhan. Ibaratnya lebih ke berpaling lah sama Tuhan. Nah, Tuhan akhirnya berbicara kepada Saul, berbicara dulu nih sebenarnya kepada Daud untuk memilih salah satu raja pengganti. Raja penggantinya ini namanya Daud. Nah, sebelum sampai ke situ, adik-adik, judulnya adalah Goliat menantang tentara Filistin. Adik-adik tahu nggak? Goliat ini itu, kalian pernah lihat nggak sih kakak-kakak yang badannya tinggi gede, atau tentara-tentara yang badannya tinggi gede deh, tinggi gede raksasa. Nah, Goliat ini tuh sosok manusia yang zaman dulu tuh tingginya tuh bermeter-meter dan tinggi banget. Pokoknya tinggi deh, tinggi, orangnya tinggi, gede, berbadannya tegak, dan tentara-tentara lain itu juga tinggi-tinggi besar. Tapi si Goliat ini tuh beda sendiri, dia tuh badannya tuh lebih gede deh, raksasa gitu. Nah, dia ini tentara terkuat yang siap untuk melawan orang bangsa Israel, atau tentara-tentaranya orang Israel nih adik-adik. Jadi lucunya si adik-adik baca deh ya di ayat selanjutnya itu, ada seorang yang bernama Nabi Samuel. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Kenapa sih kak? Kok dicarinya yang namanya Daud? Iya, karena Tuhan itu udah Tuhan tuh udah punya rencana bahwa Daud nih selanjutnya yang menjadi raja yang terbaru gitu. Prosesnya sedikit agak panjang ya. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja baru Israel. Ia harus dan ia juga menggantikan Saul sebagai raja.
Karena ya tadi kakak bilang, karena Saul ini udah agak jauh dari Tuhan. Sebelumnya adik-adik, bapak Isai ini itu, bapaknya namanya Isai ya, udah punya anak 8 orang nih. 3 orang diantaranya itu udah ngikut Raja Saul untuk ke medan perang, untuk ngelawan si Filistin. Jadi tinggal 5 orang lagi nih dong, 5 orang nih. Mau tau nggak adik-adik Daud ini anak keberapa? Daud ini tuh anak paling terakhir, paling kecil, masih muda, dan dia tuh bukan tentara ya, dia tuh cuman gembala domba. Adik-adik bayangin ya, udah anak paling kecil, paling muda, dia juga kerjanya sehari-hari tuh cuman menggembalakan domba, jagain domba-dombanya. Kalau domba-dombanya ada yang tersangkut atau jatuh, tapi dia tuh dipilih sama Tuhan untuk jadi next raja selanjutnya. Wah, keren banget nggak? Berarti kayak udah ada sesuatu yang ditaruh dalam dirinya si Daud nih gitu loh. Akhirnya singkat cerita, si Daud ini itu diurapilah sama si Samuel, bapak Samuel ini, Nabi Samuel ini. Nih, aku doain kamu, aku mengurapi kamu sebagai orang yang pemberani, yang aku takut akan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kamu. Karena sekarang kamu harus maju dan bantu tentara-tentara Israel untuk melawan si Goliat. Tadi kakak bilang Goliat ini kecil ya adik-adik ya, badannya ya biasa-biasa aja, nggak tinggi segede Goliat yang raksasa, tapi ada perkenanan Tuhan yang ditaruh di dalam Daud. Luar biasa ya. Lanjut. Nah, akhirnya nih adik-adik, si Daud ini nyusul ke lembah yang ada tentara Israel dan tentara Filistin ini lagi seberang-seberangan nih, camping, ceritanya lagi bertenda di situ. Kalau dulu kan kita nggak ada rumah ya, jadi tenda berkemah sana sini. Jadi mereka tuh udah bikin camp sendiri gitu. Namanya di lembah Elah, dimana mereka bersiap untuk melawan tentara Filistin. Terus yang kakak tadi bilang, saudara-saudara Daud itu udah ada di sana, jadi udah siap untuk ngebantuin tentara Israel gitu loh. Terus adik-adik tahu nggak, mereka itu pas udah tiba di sana, Daud ini tuh ngelihat orang Filistin yang badannya tuh gede-gede, besar-besar, udah siap, udah pakai baju-baju untuk berperang. Kan kalau adik-adik baju perang tuh bajunya apa aja sih, kayak pakai, udah bawa tombak, udah bawa pedang, udah siap ya kan, pakai bajunya yang kokoh, pakai apa lagi tuh, ikat tali, pokoknya udah preparean semuanya, udah bawa senjata, dan mereka tuh udah kada siap banget lah untuk berperang melawan si Israel ini. Terus adik-adik tahu nggak, pas mereka ketemuan sama si orang tentara Israel ini nih, tentara Filistin, alah cemen nih, kecil badannya nih, cupu, ini mah pasti kalah sama kita, cuman kayak sekali datang tebas terus mati adik-adik. Tapi mereka tuh pokoknya dikata-katain cupu gitu, tuh bakal kalah nih perang sama kita, mah kita pasti menang kata dia gitu, nggak bakal kalian nih yang menang. Nah terus adik-adik, si Daud nih ngelihat si Goliat ini kayak, aduh dalam banget ya kata-katanya, sakit banget nih, kayak kenapa sih dia nih jahat banget kayak gini nih, kenapa sih dia harus ngata-ngatain Tuhan, kenapa sih harus kayak gitu, padahal seharusnya dia nggak usah kayak gitu banget ngata-ngatainnya gitu loh, kayak dah akhirnya nih si Daud ini tuh datanglah dia ke Saul, dia bilang ke Saul, Tuhan, Bapak Saul, ini nih si Goliat ini nih mengolok-ngolok kita nih, aku tuh agak takut nih, tapi aku percaya sih kalau aku tuh bisa ngelawan dia, aku tuh bisa berani gitu, dan aku bisa hebat. Bapak Saul tolong ya, doain aku supaya aku bisa ngelawan Bapak Goliat ini dengan baik gitu. Terus adik-adik lanjut ya. Akhirnya nih Saul udah nyiapin si Daud ini nih. Si Daud nih pokoknya udah siap deh. Dia udah pakai udah bawa pedang, udah pakai topi nih buat ngelindungin
lindungin lindungin serangan dari si Goliat. Terus udah pakai baju zirah, pokoknya udah siap banget deh. Tapi sayangnya nih, karena si Daud badannya kecil, keberatan adik-adik. Dia kayak, aduh, berat banget lagi nih, badan aku kan kecil nih. Udah bawa tameng nih. Kamu tahu tamengnya Captain America adik-adik? Ya segede itulah. Dia bawa-bawa itu besi kemana-mana, tapi keberatan ya adik-adik ya. Kayak, duh berat banget lagi nih, nggak bisa itu. Akhirnya adik-adik, dia bilang kayak gini, udahlah, aku percaya sama Tuhan nih, kalau Tuhan nih pasti menyertai aku. Tuhan udah memilih aku, Tuhan udah melengkapi aku, pokoknya Tuhan pasti udah percaya banget sama aku. Dia bawa apa adik-adik? Dia ambil nih ke sungai ini. Ini senjata dia ya. Dia yang baju-baju tadi dia pakai tuh dicopot semuanya. Dicopot semuanya. Dia pakai baju biasa aja udah. Dia di situ ada sungai nih adik-adik. Dia ambil batu, set. Dia ambil batu nih, disimpan. Batunya 5. Simpan. Tuh, simpan di kantong ya. Dia pakai bawa tas kecil gitu ditaruh. Terus dia bawa ketapel. Bawa ketapel. Yang lain mau menyerang Goliat itu pasti pakai senjata, pakai pedang, pakai tombak, pokoknya yang banyak gitu ya. Dan dia tuh cuma bawa ketapel. Terus ya adik-adik pasti pernah mainin kan. Tapi dia percaya adik-adik. Akhirnya dia tuh menuju Goliat nih. Dia datang nih ke Goliat nih. Roh Tuhan tuh udah sama Daud nih, udah nempel banget nih. Tuhan sudah, ibaratnya nih Roh Tuhan udah memberikan kekuatan, keberanian buat si Goliat ini untuk melawan raksasa itu. Terus adik-adik tahu nggak, pas dia datang nih, Goliat cuman ketawain si Daud kayak, alah mana mungkin nih Daud kecil kayak gini gak bawa apa-apa nih. Lihat dong, aku udah siap banget untuk berperang nih. Lihat di kekuatan aku lebih besar daripada kamu Daud. Tapi Daud gak percaya. Daud tetap percaya sama Tuhan bahwa dia pasti Goliat ini pasti mati di tangan si Daud, karena Tuhan udah menyertai Daud. Ini udah dikasih petunjuk nih, lawan nih si Goliat ini nih yang udah maki-maki tentara Israel. Tahu adik-adik, si Daud ini mengambil ketapelnya nih, dimasukin batu ini nih, adik-adik sambil disiapin nih ketapelnya, dia sambil berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan semesta alam akan lewat batu ini Goliat akan mati. Ketapel dulu, ya kan? Goliat yang badan gede, 1, 2, 3, pas. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Kena di kepalanya dia nih, di jidat. Teks. Mati langsung di tempat, adik-adik langsung jatuh tewas. Luar biasa banget nggak? Padahal kalau Daud pakai yang pedang lain-lain belum tentu ya, karena belum tentu Tuhan menyertainya. Tapi dia punya keberanian pakai ketapel. Terus pas jatuh, tahu adik-adik jatuh si Goliat terus. Wah, dengan keberanian dia ambil pedang. Dia ambil pedangnya si Goliat nih. Dia datengin, terus dia potong kepalanya jadi penggal. Sres. Mati di tempat. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Hebat gak Tuhan Yesus? Tepuk tangan dulu dong. Seketika itu juga tentara-tentara Filistin pada takut. Pada kayak, waduh, tentara besar nih, tentara gede kita nih, kekuatan kita nih, tentara satu-satunya jatuh seketika, langsung kayak meninggal. Bukankah luar biasa Tuhan kita adik-adik? Bukankah hebat? Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu luar biasa terhadap hidup kita? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya mempercaya Alkitab juga selalu menuntun kita kemanapun kita berada. Angkat tangan. Luar biasa adik-adik. Siapa yang mau jadi Daud selanjutnya? Kalau adik-adik harus yakin dan percaya ya, bahwa setiap hidup kita itu ada perancangan Tuhan. Mau masalah kita seberat apapun, mau apapun yang kita hadapin di depannya, itu selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Dan Daud ini membuktikannya. Daud ini sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah mengurapinya, Tuhan sudah menyertainya. Dan ketika kita percaya Tuhan menyertai kita selalu,
akan terjadi keajaiban. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa segala sesuatu kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, bahwa apapun masalah ke depannya nanti yang akan datang ke kami, Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan menyertainya. Apapun yang menjadi masalah kami sekarang, Tuhan selalu ada mengurapi kami dan menyertai kami, dan kami tidak akan takut akan hal itu. Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan Yesus. Kami telah belajar Tuhan dari Daud dan Goliat ya Tuhan, bahwa nggak ada yang nggak mungkin ketika kita percaya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Jangan lupa saat teduh dan berdoa selalu, dan jangan lupa juga bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menuntun kita dan Tuhan selalu mengurapi kita. Jangan lupa juga setiap pribadi kita ada yang selalu menjaga, yaitu Roh Kudus. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. God bless you.